Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maestura Harjo dengan NIM 226012411122 dari kelas PJKRD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus bullying. Kasus bullying ini banyak sekali ditemui di lingkungan sekolah. Bullying merupakan tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Ada beberapa jenis bullying yang sering ditemui di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu verbal bullying. Verbal bullying atau perundungan dengan kata-kata adalah jenis perundungan berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melewati batas. Korban bullying akan mengalami trauma atau sakit hati. Efek buruk lainnya adalah timbulnya perasaan takut pada diri korban untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Ia menjadi terlihat rendah diri dan menarik diri dari pergaulan akibat verbal bullying. Beberapa perilaku verbal bullying adalah perkataan kasar dan tidak sopan, menjadikan teman sebagai bahan lelucon dan di luar batas kewajaran, meledek teman yang memiliki suatu kelemahan fisik atau karakter, dan menertawakan seseorang secara berlebihan. Yang kedua yaitu physical bullying atau perundungan fisik. Anak yang mengalami physical bullying lebih mudah diidentifikasi dan biasanya akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Pelaku physical bullying biasanya juga akan lebih mudah diketahui. Berikut adalah beberapa ciri pelaku physical bullying adalah memiliki emosi yang kurang stabil, kurang berempati kepada teman, memiliki sifat dominan, kurang patuh, dan ingin terlihat kuat dan hebat. Dampak buruk yang dirasakan korban physical bullying yaitu menunjukkan ketakutan berlebih, kurang bersemangat atau takut pergi ke sekolah, membuang muka dan menunjukkan rasa takut kepada bullying, kadang menangis sendiri karena teringat pengalaman saat perundungan fisik, dan mendapatkan luka di tubuh akibat perundungan fisik atau physical bullying. Dan yang ketiga yaitu social bullying atau pengucilan. Social bullying atau intimidasi sosial adalah jenis tindakan bullying yang tidak mudah untuk dideteksi. Namun, bila guru cukup peka dengan situasi kelas dan memahami kepribadian siswa-siswanya, tentu saja akan lebih mudah dalam mengatasinya. Anak yang mengalami pengucilan biasanya akan lebih sering terlihat sendiri. Ada beberapa penyebab seorang anak mengalami social bullying. Misalnya, pelaku merasa iri dengan kelebihan yang dimiliki korban. Korban memang mengalami kesulitan atau kelemahan dalam bergaul dan bersosialisasi. Selanjutnya, korban pernah atau suka melakukan suatu perilaku atau kebiasaan yang dipandang aneh. Itu adalah 3 jenis bullying yang sering ditemui di lingkungan sekolah. Bullying merupakan masalah yang banyak ditemui di lingkungan sekolah, dan bullying adalah masalah yang harus segera dihilangkan. Dan berikut adalah cara mengatasi bullying. Ada 5 cara yang saya ketahui untuk mengatasi bullying di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan edukasi perihal perilaku perundungan kepada guru dan staf di sekolah. Yang kedua, menanamkan kepada peserta didik untuk berani melawan guna mencegah adanya tindakan bullying. Yang ketiga yaitu memberikan sosialisasi mengenai bahaya perundungan di sekolah serta di lingkungan bermain. Dan yang keempat, sosial atau sekolah memberikan program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa bully adalah tindakan jahat dan tidak diterima di sekolah. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu orang tua harus mengajarkan etika terhadap sesama, yakni menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai. Itu adalah cara mengatasi bullying di sekolah yang saya ketahui. Dalam kasus bullying ini, peran guru sangatlah penting untuk mencegah terjadinya praktik bullying di lingkungan sekolah. Dan berikut ini adalah beberapa contoh peran guru terhadap kasus bullying. Guru harus melakukan pencegahan,
pengawasan, edukasi, keterlibatan orang tua, intervensi langsung, pembinaan perilaku, dan advokasi. Maksud dari pencegahan yaitu guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya sikap saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang aman. Guru juga harus melakukan pengawasan untuk memantau aktivitas di sekolah untuk mendeteksi tanda-tanda bullying dan intervensi jika diperlukan. Guru juga harus memberikan edukasi dan mengadakan program pendidikan tentang bullying agar siswa memahami konsekuensinya dan mampu mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas. Selanjutnya, keterlibatan orang tua. Guru harus berkomunikasi dengan orang tua untuk mendiskusikan masalah bullying dan bekerja sama untuk mencari solusi. Guru juga harus melakukan intervensi langsung, yaitu menanggapi kasus-kasus bullying dengan cepat dan adil, memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan dukungan kepada korban dan perilaku. Selanjutnya, guru harus memberikan pembinaan terhadap perilaku bullying dengan membantu pelaku bullying untuk memahami dan mengubah perilaku mereka melalui pendekatan pembinaan. Yang terakhir yaitu advokasi. Guru mendukung kebijakan anti-bullying di sekolah dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan bullying. Di dalam jurnal yang berjudul Hubungan Antara Peran Kelompok Teman Sebaya dengan Perilaku Bullying Korban pada Remaja yang ditulis oleh Hesti Sofia Putri, Betty Febriana, dan Wahyu Endang Setiawati, dituliskan bahwa anak usia sekolah membutuhkan teman sebaya dalam berhubungan sosial dan perhatian anak tertuju pada keinginan dalam kelompoknya. Pada periode perkembangan ini, anak mulai menjauh dari kelompok keluarga dan lebih berfokus pada hubungan teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, individu akan berkenalan dan mulai bergaul dengan teman-temannya untuk kemudian membentuk kelompok-kelompok jika perilaku temannya tersebut dirasa cocok. Pergaulan teman sebaya juga dapat mempengaruhi perilaku baik positif maupun negatif. Teman sebaya juga sebagai komunitas kecil setelah keluarga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pembentukan watak, perilaku yang mengacu pada pembentukan kepribadian seseorang, serta perkembangan individu dalam bidang akademik maupun sosialnya. Nah, dalam jurnal ini ada hubungannya dengan metode pembelajaran yang akan saya bahas selanjutnya. Selanjutnya, pada materi bullying ini, saya akan mengangkat salah satu contoh kasus bullying verbal, di mana seorang siswa dibully dan ditertawakan temannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan saat presentasi di depan kelas, sehingga berdampak buruk pada mental siswa dan siswa tersebut tidak berani lagi presentasi di depan kelas. Pada kasus tersebut, saya memiliki solusi untuk metode pembelajaran yang dimana siswa tidak akan malu dan tidak akan dibully temannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan saat presentasi. Menurut saya, metode pembelajaran yang tepat untuk kasus tersebut yaitu dengan belajar kelompok, di mana akan dibuat kelompok untuk presentasi dan beberapa anak yang dinilai lebih pandai dari siswa-siswa lainnya akan disebar ke beberapa kelompok. Jadi, tugas anak yang lebih pandai tersebut akan mengajari teman lain yang kurang paham dengan materi yang akan dipresentasikan. Lalu akan presentasi bersama kelompok di depan kelas, sehingga ketika ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan, akan dibantu temannya yang lebih menguasai materi, sehingga siswa yang tidak bisa akan terbantu dalam menjawab dan tidak akan ditertawakan dan dibully teman sekelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi, tidak ada lagi kasus siswa tidak berani maju karena dibully temannya saat tidak bisa menjawab pertanyaan di depan kelas. Demikian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.